got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Halo teman-teman, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai apa itu Google Classroom dan bagaimana cara penggunaan dari Google Classroom ini. Google Classroom. Google Classroom adalah platform gratis berbasis web yang dibuat untuk mempermudah kegiatan pembelajaran pendidik dan murid. Melansir Google for Education, Classroom memungkinkan para guru untuk mengatur dan menilai progres murid-muridnya sambil tetap terhubung dari manapun juga. Karena berbasis web, platform ini secara otomatis tidak terintegrasi dengan layanan Google Suite for Education lainnya, seperti Gmail, Google Docs, dan Google Calendar. Para murid bisa menerima dan mengumpulkan tugas langsung di Classroom. Begitu juga para guru. Layanan ini dapat sangat mengurangi penggunaan kertas dan mempermudah proses pembelajaran, apalagi jika dilakukan secara jarak jauh. Nah, untuk fitur-fitur yang ada di Google Classroom, yang pertama yaitu fitur untuk guru. Fungsi yang pertama yang dapat digunakan oleh para guru dalam Google Classroom adalah membuat kelas, memberikan tugas, dan melakukan penilaian tanpa menggunakan kertas. Guru bisa menambahkan materi dari YouTube, survei Google Form, dan dokumen lain yang ada di Google Drive, serta melakukan sesi tanya jawab dengan murid. Untuk selanjutnya ada fitur untuk murid. Murid dapat mengetahui langsung tugas yang diberikan serta mengumpulkannya langsung di Classroom, dan juga bisa mengecek hasil penilaian dari gurunya. Untuk fitur yang ketiga ada untuk orang tua murid. Mereka bisa mendapatkan email secara rutin mengenai hasil kerja anaknya dan juga melihat semua aktivitas yang dijalankan. Kalau biasanya pihak sekolah harus menghubungi melalui grup orang tua, murid, atau bahkan satu persatu, Google Classroom membuat mereka bisa melakukan itu semua dari satu platform. Untuk fitur yang terakhir yaitu fitur untuk administrasi yang biasanya mengurus jadwal dan urusan terkait pengajaran, juga bisa mengatur itu semua dari Google Classroom. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keunggulan dan kelemahan Google Classroom. Pertama, kita bahas dulu mengenai keunggulan dari Google Classroom. Adapun keunggulannya yaitu guru bisa melakukan beberapa tugas dari satu tempat, di mana guru itu bisa dapat mengirim tugas, latihan, materi, dimanapun dia berada. Yang kedua, komunikasi dan kerjasama lancar. Yang ketiga, dokumen tersimpan dengan rapi dan aman. Selanjutnya, kelemahan dari Google Classroom ini. Google Classroom ini tidak dapat digunakan secara tatap muka. Dan walaupun di Google Classroom itu terdapat tenggat waktu dalam pengumpulan tugas, tapi siswanya masih bisa mengirim batas waktu yang sudah lewat. Sedikit cerita mengenai Google Class. Google Class diumumkan pada 6 Mei 2014 dengan pertinjauan tersedia untuk beberapa anggota program Google G Suite for Education, rilis publik pada 12 Agustus 2014, dan pada 2015 Google mengumumkan tombol berbagi untuk situs web yang memungkinkan administrator sekolah dan pengembangan untuk lebih terlibat dengan Google Class. Dan pada 2015 ini, Google juga mengintegrasikan Google Calendar ke dalam kelas. Pada 2017, Google membuka kelas untuk memungkinkan penggunaan Google pribadi untuk bergabung dengan kelas tanpa persyaratan memiliki akun Google App for Education. Pada bulan April tahun yang sama, menjadi mungkin bagi setiap penggunaan Google pribadi untuk membuat dan mengajar kelas.
Tahun 2018, Google ini mengumumkan penyelenggaraan ruang kelas, penambahan kegiatan pekerjaan kelas, peningkatan antar muka penilaian, memungkinkan pengguna kembali pekerjaan kelas dari kelas lain, dan menambahkan fitur bagi guru-guru untuk mengatur konten berdasarkan topiknya. Nah, pada 2019, Google itu memperkenalkan 78 tema bergambar baru dan opsi yang menarik dan melepaskan topik tugas di bagian pekerjaan kelas. Kita akan lanjutkan pembahasan kita selanjutnya, yaitu mengenai bagaimana cara kita menggunakan Google Classroom. Kita bisa mengakses Google Classroom itu melalui web, atau bisa juga kita langsung masuk ke dalam aplikasinya. Google Classroom, yaitu Classroom. Kita klik. Nah di sini sudah ada, kita sudah membuka Google Classroom. Di sini ada yang namanya kelas, kalender untuk diperiksa, limit, dan kelas yang kita arsipkan. Misalkan kita mau menambahkan atau kita mau buat kelas baru, kita pertama klik buat kelas. Kemudian kita klik ini, kita lanjutkan. Nah, di sini kita bisa tulis apa nama kelas kita, bagian dari kelas kita, apa mata pelajarannya, ruangnya mana. Misalnya kita klik di sini limit. Kalau kita mau buat, kita klik buat, atau karena kita udah buat kelasnya, jadi kita tidak membuat lagi, kita langsung klik aja. Nah, pada sesuaikan ini kita bisa ganti backgroundnya, atau kita bisa pilih foto lain yang kita gunakan. Misalnya klik pilih foto, kita pilih matematika, kita ambil fotonya yang ini, misalkan kita pilih temanya. Kemudian kita juga bisa pilih warnanya, kita mau warna tulisannya warna ungu atau biru, terserah yang sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita klik simpan. Kemudian dia sudah berubah. Di sini ada yang namanya kode kelas. Nah, di kode kelas ini kita bisa salin link undangan kelas untuk kita bagikan ke siswa kita yang akan kita masukkan ke dalam kelas kita ini. Atau kita bisa juga menyalin kode kelas, atau kita reset ini kita ganti kodenya dengan kode yang lain, atau kita nonaktifkan kode dari kode kelas kita ini. Nah, di sini juga ada bagian streaming. Ya, streaming adalah bagian yang ini. Kemudian ada bagian tugas kelas. Di sini untuk kita buat tugas-tugas yang akan kita berikan untuk siswa-siswa kita. Kemudian di sini ada orang. Di sini ada yang namanya pengajar. Misalnya kalau kita masuknya menjadi pengajar, maka kita akan menjadi seorang pengajar. Misalnya kita masuknya untuk buat kelas, kalau kita yang buat kelas berarti kita yang menjadi pengajarnya. Di sini ada siswa-siswa yang sudah masuk ke dalam ruang kelas yang telah dibuat. Misalnya di sini ada Nurhalija, kemudian ada Zahra, ada Khairun, ada Disa. Kemudian di sini juga ada nilai. Nilai ini akan keluar saat kita sudah membuat tugas kelasnya. Misalnya kita buat tugas kelasnya, kita tentukan dulu topiknya. Misalnya kita mau buat topik, kita buat topik dulu. Topiknya limit. Nah, kita tambahkan. Nah, di sini udah keluar. Siswa itu akan melihat topik tugas ditambah ke dalamnya. Jadi kita harus nambahin tugas dulu biar siswanya bisa ngelihat topik kita. Misalnya kita bagikan materinya aja dulu. Kita bagikan materinya. Kita di sini ada yang namanya untuk semua siswa. Kita juga bisa membatasi. Misalnya kita mau beberapa siswa aja yang melihat materi ini atau nanti tugasnya.
Kita bisa juga nentuin topiknya, misalnya kita mau buat topiknya limit aja. Jadi kita tulis judul materi limit, kita tulis materi. Di sini ada yang namanya drive. Ini kalau drive berarti kita ambil materinya dari drive atau dari YouTube, bisa juga dari kita buat sendiri, bisa juga kita mau buat, misalnya kita mau buat dokumen, slide, spreadsheet atau gambar formulir, itu suka-suka kita. Kita bisa buat lewat Google Classroom ini, atau kita upload aja yang sudah kita buat. Lebih mudah kalau kita upload aja yang sudah kita buat, atau kita bisa juga buat dari sini, tapi kita upload aja yang udah ada. Kita upload misalnya brosur, kita upload materinya. Di sini ada Google Classroom dan limit. Nah, Google Classroom dan limit kita open, kita klik open. Nah, di sini kita akan tunggu dia jalan. Nah, setelah dia udah, ini dia akan keluar. Nah, di sini Google Classroom dan limit. Dan ini otomatis akan tersimpan, juga bisa mengakses kembali dengan membuka Google Classroom. Jadi materi kita ini tidak akan hilang dari Google Classroom kecuali kita hapus kelas kita. Di sini kita bisa tentukan juga deskripsinya, kita mau buat deskripsi apa tidak. Kita juga bisa bagikan link, misalnya kita mau kasih link aja, link dari web mana misalnya kan. Kemudian kita bisa klik di sini, kita pilih, kita bisa jadwalkan sampai kapan materi ini mau kita kasih, atau kita bisa simpan draft, atau kita klik aja posting. Kita posting aja ya, karena ini materi jadi kita posting aja. Kemudian kita buat juga, kita bisa pilih pertanyaan, tugas, kuis, tugas, atau tugas aja. Kita pilih pertanyaan. Pertanyaan ini kita mau buat absensinya ya. Misalnya kita buat judulnya absensi. Nah, di sini kita buat pilihan ganda aja. Kita pilih opsinya pilihan ganda ada, atau juga bisa dengan jawaban singkat. Nah, di sini bisa kita tuliskan hadir. Tambahkan opsi kedua. Kalau kita mau nambahkan opsi kedua, misalnya sakit. Atau yang kita bisa nambahin opsi yang banyak. Itu terserah kita. Misalnya kita mau tulis alfa juga boleh, alfa. Itu nanti kemudian kita klik, misalnya kita mau jadwalkan sampai kapan dia ya, misalnya sampai jam 12 di 31 Oktober. Nah, kita bisa jadwalkan di sini, jadwalkan. Nah, di sini kita klik ya, tadi kita lupa klik, sampai 12.00 jadwalkan, kita jadwalkan. Nah, di sini berarti dijadwalkan sampai besok jam 12. Kemudian kita buat juga, kita kirim, misalnya kita mau kirim kuis ya, misalnya judulnya kuis limit. Kita bisa buat, mau kita buat dokumen atau formulir, itu bisa juga kita buat. Tapi kita mau ngupload foto aja juga bisa, kita upload aja fotonya. Misalnya kita ambil di picture, kita ambil screen, jadi ada ini yang udah di screen. Nah, pertanyaan kita open. Nah, kita kirimkan ke siswa kita. Nah,
Nah, siswa dapat melihat file. Sini bisa kita atur siswa dapat melihat file, dapat mengedit. Selain dapat mengedit file ya. Saya siswanya dapat mengedit file untuk jawab pertanyaan ini, Pak. Kemudian poinnya kita bisa nentuin kita kasih nilai berapa, mau kita tidak kasih nilai, mau kita tapi harus kasih nilai ya teman-teman. Kita kasih nilai berapa, misalnya 90, 100, kita poinnya 100 aja ya. Kemudian semua siswa, kemudian kita pilih untuk topiknya limit aja, topiknya limit ya. Kemudian kasih petunjuk juga, misalnya jawablah pertanyaan berikut. Nah, kita tugaskan. Nah, kita klik tugaskan, dia otomatis akan keluar. Nih ada kuis limit, ada materi, kemudian ada absensi. Ini absensi yang udah kita jadwalkan. Nah, di sini nanti di sini akan keluar. Oke, misalnya di sini dikasih penunjuk. Ini berdasarkan nama belakang. Misalnya kita bisa tentuin misalnya berdasarkan nama depan. Nah, biar teratur. Nanti setelah mereka ngisi, kita lihat tugas yang udah diserahkan. Kemudian nanti kita akan ngasih nilai juga untuk mereka. Kita mau ngasih nilai berapa, misal kalau mereka udah menyerahkan tugas mereka ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur murid, dimana yaitu yang pertama ada kelas, dimana di sini ada dua kelas yang telah dipilih oleh murid, yaitu limit dan media pembelajaran, dimana keduanya merupakan guru yang berbeda. Untuk yang selanjutnya ada kalender. Nah, untuk tampilan kalender seperti ini. Nah, yaitu di kalender itu terletak 7 hari, dimana dimulai dari tanggal 30 dan diakhiri dengan tanggal 5 November. Untuk yang selanjutnya ada daftar tugas. Nah, dimana daftar tugas ini nanti kita bisa langsung kumpul di sini. Nah, kita nanti bisa pijit, tambah atau buat, dan kita pilih di mana kita simpan file tersebut. Nah, kebetulan kami menyimpannya di file. Misalnya ini yang akan kita kirim, maka kita tinggal klik open sampai ini sudah dalam pengiriman. Nah, kemudian kita serahkan. Nah, berarti ini tugasnya yang diberikan kepada kita menyerahkannya kepada guru. Untuk fitur selanjutnya ada tentang limit, kelas tentang limit, yaitu nah, di sini ada misalnya tugas streaming dan kemudian tugas kelas. Nah, tugas kelas di sini yang sensi, kita klik di hadir, klik hadir, nanti serahkan. Kebetulan ini sudah di absen. Nah, berarti kalau udah diserahkan berarti udah. Selanjutnya ada orang. Nah, di sini di orang ini kita bisa melihat pengajar, yaitu sebagai pengajar yaitu Zahra Mahfuzah, dan teman sekelas kita yaitu ada Nurhaliza, Anis Iyani, Khairunisa, dan Disa Ramadhani. Kuis. Selanjutnya ada materi. Nah, ini kan kebetulan yang materinya yaitu PowerPoint. Nah, untuk melihatnya kita bisa langsung klik di sini, dan kemudian kita bisa lihat semua materinya telah dibagikan oleh guru. Kalau sudah, kita bisa memberikan komentar. Lihat materi, kita bisa kasih komentar di sini, baik itu terima kasih atau sebagainya.
Nah, kalau sudah, kita bisa langsung kirimkan. Nah, di sini ada 2 komen, yaitu Zahra Mahfuzah. Kalau sudah, selanjutnya yaitu ada media pembelajaran. Ini adalah kelas kedua dari yang tadi. Di sini juga sama fiturnya seperti tadi, tugas kelas, orang. Di sini ada tugas yaitu tentang buatlah modul. Lihat tugas. Nah, kita bisa juga seperti tadi, yaitu tambahkan atau buat di file. Kalau tak jadi kirim, bisa klik batal. Kita langsung kembali. Selanjutnya yaitu ada kelas yang diarsipkan, di mana kelas ini tidak digunakan lagi. Sama juga seperti di WhatsApp. Apabila kita arsipkan, maka dia itu tidak akan muncul di layar utama WhatsApp kita. Selanjutnya ada setelan. Nah, untuk selanjutnya kita lihat fitur guru. Nah, di sini ada kita bisa melihat yaitu nilai. Di sini ada absensi, di mana yang sudah absen yaitu Anis Eliani dan Zahra Mahfuzah. Dan untuk nilai kuis tadi yaitu Zahra Mahfuzah yang telah mengumpulkan. Berarti kita bisa melihat siapa aja yang sudah mengumpulkan, yaitu dengan muncul tanda per 100. Nanti di sini kita yang menilai berapa per 100 nilai dia itu. Kita bisa melihat komentarnya di bawah. Yaitu ini komentar tadi, yaitu yang diketik oleh sumber untuk gurunya. Terima kasih Bu, terima kasih Bu. Saya menjawab sama-sama. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.